Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini mengenai kemencengan atau kecondongan. Jadi kemencengan ini nama lainnya adalah skewness, adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Kalau distribusi yang tidak simetris, maka rata-rata, median, dan modusnya tidak sama besarnya, sehingga kurvanya akan menceng. Kalau ekornya lebih panjang ke kanan daripada ke kiri, maka disebut menceng ke kanan. Tapi jika ekornya lebih panjang ke kiri daripada ke kanan, maka disebut menceng ke kiri. Jadi ada cara untuk mengetahui bahwa distribusi itu menceng ke kanan atau ke kiri. Ada beberapa metode. Yang pertama, menggunakan koefisien kemencengan Pearson. Rumus dari koefisien kemencengan Pearson ini SK ya lambangnya. SK itu koefisien kemencengan Pearson. Rumusnya sama dengan X bar dikurang modus per S. X bar itu adalah rata MO modus, S simpangan baku. Nah, nilai SK jika dihubungkan dengan keadaan kurva, kalau nilai SK-nya sama dengan 0, maka kurvanya memiliki bentuk yang simetris. Jika SK-nya besar dari 0, maka kurva memiliki ekor memanjang ke kanan. Artinya kurva menceng positif. Kalau SK-nya kecil dari 0, maka ekornya memanjang ke kiri. Artinya kurva menceng ke kiri. Skewness-nya negatif ya. Ini contoh. Data nilai ujian statistik 40 orang mahasiswa. Nah, ini tentukan nilai koefisien kemencengannya ya, SK-nya. Dan ujilah arah kemencengannya dan kemencengannya kemana. Nah, ini dia. Berarti kan rumusnya tadi kalau kita mencari ini X bar kurang modus per S simpangan baku. Kita tentu harus mencari rata-ratanya dulu. Cari rata-ratanya. Rata-rata rumusnya apa? Jumlah semua data bagi banyak data atau FXI. FXI ya, sigma dari F kali XI per sigma F atau N-nya ya. Nah, ini kan udah Ibu cari F kali XI-nya. Mencari rata-rata kan kita udah belajar kemarin ya. Sigma dari FXI-nya adalah 2700. Jumlah semua frekuensi kan 40. Jadi rata-ratanya 2700 bagi 40 dapat 67,5. Lalu kita perlu cari simpangan baku. Simpangan baku rumusnya apa? Akar ya. Simpangan baku tuh kan akar dari variansi. Jadi akar dari sigma F dikali XI kurang X bar dikuadratkan dibagi N. Jadi kita perlu membuat tabel lagi kan. Kita buat tabel XI kurang X bar dikuadratkan. XI itu titik tengah kan. X bar rata-rata. Kita kuadratkan hasilnya. Lalu kita cari tabel satu lagi. F frekuensi dikali hasil yang XI kurang X bar kuadrat tadi. Sigmanya lalu kita jumlahkan 10.840 ya. Seperti ini kan cara mencari simpangan baku kemarin. Nah, rumus simpangan baku ini dibagi sama 40 jumlah data kita ya, jumlah frekuensi kita, dapat simpangan bakunya 16,46. Lalu kita masukkan ke rumus, modusnya belum ya, rumusnya kan ada modusnya ya. Rumus mencari
koefisien squeeness itu, kemencengan itu kan ada modus. Berarti kita coba cari modus. Modus itu kan tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 kali panjang interval kelas. Kita cari kelas modus kita dulu. Kelas modus kita yang mana? Yang frekuensinya paling besar. Berarti yang 11 ini kan. Berapa tepi bawahnya? 71 kurang 0,5. 70,5 ya. D1-nya berapa? D1 11 kurang 8. Dapat 3. D2 berapa? 11 kurang 7 dapat 4. Kita lihat. Nah, ini makanya D1-nya. D1-nya 3 ya harusnya. Ini ada kesalahan ya, harusnya D1-nya kan 3, 11 kurang 8 kan 3, 11 kurang 7, 4. Berarti D2-nya 4. Nah, jadi dapat modusnya 74,94. Baru terakhir kita masukkan ke rumus koefisien skewness-nya. SK X bar kurang modus dibagi sama simpangan baku. Didapat skewness-nya min 0,45. Kalau negatif tadi gimana? Kurvanya artinya menceng ke kiri. Lalu kita masuk koefisien kemencengan Boyle. Ini cara yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi person, koefisien kemencengan person. Yang kedua ini kemencengan Boyle. Kemencengan Boyle ini kita gunakan kuartil di sini. Jadi kita rumusnya yang ini, lambang dari kemencengan Boyle ini SKB. Q3 kurang Q2 dikurang Q2 kurang Q1 per Q3 kurang Q2 tambah Q2 kurang Q1. Atau Q3 dikurang 2Q2 tambah Q1 per Q3 kurang Q1. Bisa juga ini rumusnya ya. Kalau disederhanakan yang pertama tadi, ini rumusnya. Q itu kuartil. Contoh, tentukan kemencengan kurva dari distribusi frekuensi berikut. Nah, ini kan diberikan datanya. Berarti kan kita harus cari dulu Q3, Q2, Q1-nya berapa kan? Kita cari Q1. Q1 berarti kan 1/4 N. 1/4 dari data kita. Data kita jumlahnya 111. 1/4 dari 111. Berapa hasilnya? Hasilnya 27,75. Jadi kelas ketiga ini kalau 1/4 data, 1/4 dari 111, 27,75. 27,75. Nah, kan kita hitung dari atas ya. Hitung dari atas 27,75 itu letaknya di mana? 4 tambah 9, 13. 13 tambah 25, 38. Berarti letaknya di 40 dan 49,9 ini ya. Itu kelas Q1. Berarti tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya 39,995. Lalu 1/4 N. 1/4 N-nya kan 27,75. Masukkan 1/4 N-nya. Yang 13 ini apa? Jumlah semua frekuensi sebelum kelas Q1. Q1 kan tadi yang 40 sampai 49. Jumlahkan semua frekuensi di atasnya. 9 tambah 4, 13. Makanya di sini 13. FQ1 frekuensi di kelas Q1 kan 25 ya frekuensinya kali 10. 10 itu C sama dengan P yang di rumus yang Ibu berikan ya. Panjang interval kelas. Dapat Q1-nya 45,895. Jadi kita juga cari Q2-nya. Cari Q2, cari Q3. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus SKB. Kita kan mau mencari kemencengan Bowley-nya ya. Nah, didapat di sini min 0,06. Kalau negatif berarti kurva menceng ke kiri. Nah, yang ketiga ada koefisien kemencengan persentil. Kalau yang pertama
person, kita menggunakan rata-rata dan modus juga simpangan baku. Yang kedua ini tadi koefisien kemencengan boleh kita menggunakan kuartil. Yang ketiga koefisien kemencengan persentil ini kita menggunakan persentil. Di sini rumusnya koefisien kemencengan persentil itu SKP P90 dikurang 2P50 tambah P10 dibagi P50 kurang P10. Ini rumusnya ya, koefisien kemencengan persentil. Berarti kita harus mencari persentil 90, persentil 50, persentil 10. Nah, itu yang harus kita cari. Jadi rumus untuk mencari kemencengan ini banyak ya. Nah, ini contoh soalnya. Berarti kita cari apa dulu? Persentil 90. Cara mencari persentil 90 gimana? Cari kelasnya dulu kan. Kelasnya 90 per 100 kali banyak frekuensi. 90 per 100 kali 65. Didapat hasilnya 58,5. Nah, kita hitung dari atas 58,5 ini letaknya di mana? Kan seperti itu cara mencarinya kan? 58,5 letaknya di mana? Hitung 8 tambah 10 18 tambah 6 18 tambah 6 34 tambah 14 48 belum ya. Nah, 48 tambah 10 58 masih kurang kan, dia 58,5. 58 tambah 5 63. Berarti letaknya di sini. Di yang 300 sampai 309. Tepi bawahnya masukkan, tapi bawahnya kan 300 dikurang 0,05 299, ini ya. Ini 58,5 yang kita cari tadi. 58,5 yang kita cari tadi. 58 ini apa? Jumlah semua frekuensi di atas kelas persentil 90. 5 ini frekuensi di kelas persentil 90. Ini panjang interval kelasnya ya. Nanti dapat persentil 90-nya 301. Lanjut cari juga persentil 50 dan persentil 10-nya. Ini kan sebenarnya udah kita pelajari ya, cara mencari persentil. Lalu baru kita bisa cari koefisien kemencengan persentilnya, SKP P90 dikurang 2P50 tambah P10 per P90 kurang P10. Nanti dapat koefisien kemencengan persentilnya 0,023. Nah, yang terakhir kalau mencari kemencengan bisa kita gunakan koefisien kemencengan momen. Koefisien kemencengan momen ini didasarkan pada perbandingan momen ketiga dengan pangkat 3 simpangan baku. Koefisien kemencengan momen dilambangkan dengan alfa 3. Jadi ini disebut juga dengan kemencengan relatif. Jadi cara menentukan kemencengannya, kalau alfa 3-nya 0 berarti dia normal. Kalau alfa 3-nya positif berarti dia menceng ke kanan. Alfa 3-nya negatif berarti dia menceng ke kiri. Nah, di sini dibedakan ya cara mencarinya untuk data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal pelajari sendiri ya. Yang data kelompok rumusnya alfa 3 sama dengan M3 per S pangkat 3. M itu kemencengan M3 itu momennya. Rumusnya 1/N kali sigma X kurang X per pangkat 3 dikali F per simpangan baku pangkat 3. Ada contohnya.
Coba dipelajari ya yang ini.